Memastikan berjalannya pelayanan setelah gedung Gereja Maduma mulai digunakan untuk kegiatan ibadah, dibentuklah pengurus Gereja Maduma. Kepengurusan yang ditetapkan melalui keputusan Majelis Jemaat GPIB Immanuel tahun 2021, diketuai oleh Penatua Arjon Sianipar, dengan Penatua Tovan F. Siagian sebagai sekretaris, Penatua Nyonya Erika J.J. Manurung Silalahi sebagai bendahara dan Penatua Nyonya Susie Sondang Heriati Besie Pangaribuan dan Penatua Nyonya Betty Magdalena Ginting Van Setters, serta Pembantu Umum Penatua Paul N. Endun. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan jemaat di Maduma, tahun 2022 dimulai upaya mempersiapkan Bajem Maduma sebagai jemaat mandiri. Upaya ini dilakukan dengan membentuk panitia persiapan pendewasaan dan pelembagaan bakal jemaat Maduma GPIB Jemaat Immanuel Medan yang sekaligus memperlengkapi dan menjalankan periode berikutnya kepengurusan Bajem Maduma. Ditunjuk sebagai panitia persiapan pendewasaan dan pelembagaan bakal jemaat Maduma, Pendeta Wiwika Kembuan sebagai ketua, Penatua Aldon Sinaga sebagai sekretaris, Penatua Nyonya Betty Magdalena Ginting Van Setter sebagai sekretaris 1, Penatua Subur Tambun sebagai bendahara, Penatua Stefanus Mujiono sebagai koordinator bidang teologia, Penatua Nyonya Susie Sondang Heriati Besie Pangaribuan sebagai koordinator bidang pelayanan dan kesaksian, Penatua Budiman Ginting sebagai koordinator bidang dermasa, Penatua Nyonya Masda Guntomo Saragi sebagai koordinator bidang pembangunan sumber daya insani dan peningkatan peran keluarga, dan Diaken Nyonya Magdalena Manulang Hutasoid sebagai koordinator bidang Inforkom Litbang. Panitia bertugas mempersiapkan kemandirian bakal jemaat Maduma dalam bidang teologia, daya dan dana. Pemetaan dan penataan ulang wilayah pelayanan GPIB Immanuel adalah langkah pertama persiapan pelembagaan. Langkah ini menetapkan warga jemaat sektor Tadeus, Simon, Paulus dan Timotius GPIB Immanuel Medan menjadi warga Bajem Maduma. Tugas selanjutnya panitia adalah membantu jemaat membangun berbagai kegiatan ibadah serta melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan dan kesaksian, sebagai wujud kemandirian bidang teologia. Pembangunan sumber daya manusia mulai dari peningkatan kapasitas diaken, penatua dan pengurus unit misioner juga dilakukan. Penguatan peran keluarga melalui pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan kategorial juga dilakukan untuk memandirikan sumber daya jemaat. Demikian pula pembangunan kapasitas ekonomi gereja untuk memandirikan kemampuan dana jemaat. Segenap persiapan tersebut dilakukan, didokumentasikan dan disusun sebagai dokumen pengusulan pemandirian GPIB bakal jemaat Maduma. Campur tangan Tuhan sangat besar dalam membentuk dan memperlengkapi jemaat Maduma sebagai gerejanya, dibuktikan dengan singkatnya waktu yang diperlukan untuk pemandirian. Pada 28 Mei 2024, dalam ibadah peringatan Hari Pentakosta, Hari Turunnya Roh Kudus tahun 2024, Majelis Sinode GPIB, melalui kehadiran Pendeta Paulus Kariso Rumambi sebagai Ketua Umum menetapkan GPIB Jemaat Maduma sebagai Jemaat Mandiri ke-337 di lingkungan GPIB. Pada waktu yang sama ditetapkan pula Pendeta Novita Wuryani Sibarani sebagai Ketua Majelis Jemaat Maduma yang pertama. Memperingati perjalanan tahun pertama GPIB Maduma sebagai Jemaat Mandiri, kita diajak mengingat, menengok kembali dan melihat bagaimana karya Tuhan pada Jemaat Maduma telah dinyatakan melalui peran Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Melihat bagaimana Tuhan menetapkan waktu yang tepat dan cara yang ajaib yang menyatakan bahwa hanya kehendaknya lah yang jadi. Melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa cinta kasih dan setianya untuk mewujudkan semua yang ditetapkannya, dan bagaimana Tuhan membentuk dan memperlengkapi Jemaat Maduma sebagai gerejanya. Saudaraku, renungkanlah, Allah tidak memanggil kita untuk datang ke gereja, tetapi menjadi gerejanya. Bangunlah persekutuan yang akrab sebagai tubuh Kristus. Perkenalkanlah Ia pada siapapun lewat karya nyata pelayanan bagi sesama. Kita Jemaat Maduma, sebagai gereja Tuhan yang hidup diajak untuk mensyukuri karya Tuhan dengan maju berjalan tegak, melaksanakan amanat agung menjadi saksi kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati.